tanggung jawab kehidupan sebagai orang tua dari 4 orang anak yang semuanya juga sekolah, dan sekolah dibayar nggak pakai iman kan, pakai uang bayar sekolah. Habis itu belum lagi realita pelayanan, tanggung jawab sebagai pemimpin sebuah komunitas. Nah itu kalau kita nggak pinter-pinter manage, pasti kita akan gugur. Entah kita gugur dalam keaslian atau kita benar-benar gugur beneran gitu. Tadi yang aku bilang gugur dalam keaslian tuh ya kita berusaha menampilkan gue baik-baik aja kok, tapi sebenarnya di dalam hancur sekali. Nah makanya konten itu aku mau kasih tahu sama semua orang bahwa yes, pengen menyerah itu adalah bagian dari satu kehidupan, tapi bukan akhir dari kehidupan. Tetapi sekali lagi pertobatan demi pertobatan dialami sehingga Tuhan mengikis. Oh ternyata semua ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Nah itu yang sangat membuat beban itu terhilang ya, kayak semakin dikikis. Karena ada banyak hal-hal yang aku nggak sadari, yang ternyata, oh ini aku nih, gitu loh. Itu memuncak tahun lalu ketika aku banyak dihujat di sosial media ya. Nah di situ aku mulai, mungkin itu titik terpuncak di mana aku sadar, waduh, ternyata gue nggak disukai nih. Ternyata banyak orang yang menyerang. Nah disitulah muncul realita baru. Karena bagi aku itu hampir nggak pernah nggak disukai bro. Maksudnya dalam pertemananku tuh memang aku suka banget menjadi game changer, menjadi gluer, menjadi penyatu, menjadi petasan ya. Kalau orang lagi sedih tuh kayak kalau ada gue tuh gitu. Nah sehingga terbangun mentalitas gue harus selalu menyenangkan orang gitu. Nah tetapi ya ada beberapa hal yang aku memaksakan diri, bisa dibilang jadinya tidak original ya. Nah tetapi ya puji Tuhan, Tuhan kita baik sekali ya. Dia tidak takut dengan kekurangan kita, dia nggak takut, dia nggak kaget dengan kesombongan kita. Dia Allah yang menyanggupi, artinya Allah yang sanggup untuk menemani kita, tapi menghajar kita dengan caranya. Nah itu yang harus kita siap. Akhirnya tahu hajaran karena Tuhan sayang, lalu terjadilah di mana akhirnya aku harus yang pertama mengkalibrasi ulang pesanku, yang kedua aku harus memperhatikan apa yang aku share di sosial media. Bro, waktu kayak Joanna tahu gitu ya, lu mulai minum whisky gitu kan? Iya. Itu terus apa yang dia lakuin buat lu ketika lu mulai depresi begitu lu mulai minum whisky? Terus anak-anak tahu nggak? Ya, jadi anak-anak tahu karena anak-anak memang tahu gua sama mertua gua kan suka minum kan. Jadi kalau kita lagi makan steak pasti kita minum wine. Minum wine pasti. Terus sake itu udah jadi kebiasaan kalau kita makan steak gitu lah. Tapi memang in the family gitu. Ya. Jadi ketika aku minum whisky itu ya anak-anak memang nggak terlalu gimana. Kan aku juga bukan peminum yang gimana banget ya. Dan lagi itu kan di jam-jam yang dimana udah mau tidur ya, jam 10:30 sebelum aku tidur bro. Jadi sebelum aku tidur aku tuang pasti segelas gitu ya, segelas. Tadinya cuman buat tenangin gitu kan supaya bisa tidur, karena aku nggak bisa tidur ya, karena aku nggak mau minum obat antidepresan, aku nggak mau kembali ke situ lagi. Akhirnya dari cuman semalam 3 hari kemudian sampai tiap malam bro, sampai aku bisa dibilang sampai akhirnya beli kembali lah ya, sampai botol itu habis aku beli kembali gitu. Dan tapi yang istriku lakukan cuman itu dong, nyeletuk, lah sejak kapan lo jadi peminum? karena yang minum tuh istriku, aku tuh bahkan gak suka minum. Jadi kalau aku minum, Joanna ngomel nggak? Joanna ngomel nggak? Enggak, sama sekali enggak. Karena dia, menurut dia ya mungkin tradisi, mungkin ini budaya juga sih bro ya, karena mereka tinggal di Amerika dari kecil. Terus juga bokap memang koleksi botolan juga, wine, tapi wine sama sake. Nah terus kita kadang-kadang kalau masak tahu kan puding pakai itu alkohol kan, pakai ram, pakai ram. Jadi bokap gue pakai ram beneran. Jadi memang alkohol di keluarga kita bukan sebuah hal yang kayak anti enggak. Ini sebuah hal yang kita bukan pemabuk, jadi kita tidak kayak sendirian gitu ya, merenung sampai teler, kayaknya itu bukan gaya hidup ya. Nah, tapi ya ketika aku mulai, apalagi Joanna tahu aku gak suka minum,
dia tahu persis kalau aku dugem, aku nggak suka minum karena memang aku mentok tuh cuman bir doang. Ya wine aja tuh baru-baru belajar. Jadi dia cuma datang kayak, ngapain? Dih, lu jadi minum nih. Pertama cuman, kok ada whisky siapa nih? Oh, whisky aku. Lah, sejak kapan lu? Habis itu dia lihat kan aku minum malam. Dia lihat minum malam. Lah, lu baik-baik jadi pemabuk lu. Ya udah ya, cuman akhirnya di situ istriku nggak ada komplain apa-apa, tapi dia hadir ya. Di momen-momen itu akhirnya aku bisa teman ngobrol kayak, Jo, aku ngaku sendiri, Jo, aku sampai beli lagi loh nih, gitu loh, nih kayaknya ada hal yang nggak tepat lah. Akhirnya aku mulai ngobrol kenapa, ya diskusi kita, kenapa stres, kenapa pusing, ya kita ngobrol banyak hal dan ya musim itu selesai, gitu. Jadi aku meyakini sebuah kehidupan gini, sebuah kehidupan pelayanan itu bukan sebuah kehidupan putih, bukan, tapi sebuah kehidupan yang berwarna. Nah, tapi bagaimana ketika ada warna lain di hidup kita, kita harus bisa menyadari dan kita tetap harus belajar hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Karena jujur loh teman-teman, Tuhan itu dia nggak memaksa kita untuk always be happy loh. Dia bukan Tuhan yang kamu harus happy. Enggak, dia cuma bilang bersyukur. Dia nggak pernah bilang selalu happy, ya. Tuhan bilang bersyukur, bersukacitalah. Dan itu bukan sebuah perilaku yang dimana semua keadaan baik-baik saja, enggak. Tapi Tuhan tahu. Bahkan Yakobus 1 ayat 2 dia bilang gini, anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Wow. Terus dia ngomong karena itu membawa kepada ketekunan sampai imanmu sempurna, utuh tanpa kekurangan apapun. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap kelemahanmu, momen-momen stresmu, momen-momen gelapmu sebagai sebuah momen yang harus kamu kutuki, harus kamu sembunyikan. Tapi kamu harus hidup sedemikian rupa dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan keluarga Tuhan, supaya di momen-momen gelap itu, di momen lembah kekelaman itu, kamu benar-benar bisa melewatinya dengan kemenangan. Dan jangan takut cerita. Ya walaupun mungkin kamu nggak perlu ceritakan semua detailnya. Aku pun sama Bro Albert juga nggak ceritakan semua detailnya. Tapi at least aku ceritakan di mana aku akhirnya mengambil sebuah sikap yang kurang tepat, yang sebenarnya kurang ideal, tapi itu terjadi. Tapi Tuhan ini amazing-nya Tuhan ya. Dia janjiin bahwa penyertaannya selalu bersama dengan Tuhan. Wow, amin. Itu yang lebih penting karena ada satu ayat yang sebenarnya membangkitkan aku menjadi renungan aku ya. Apa itu? Mazmurnya Asaf di Mazmur 72 apa 73 ya. Di situ Mas Asaf dia sedang bilang gini bahwa Tuhan itu baik kepada mereka yang setia. Tapi abis itu dia komplain, Tuhan, dia bilang orang yang fasik beruntung, orang yang menghina Tuhan itu malah tidak pernah mengalami kesusahan, tapi kami yang setia mengalami kutuk. Terus dia bilang, sia-siakah aku menjaga hidupku tetap murni? Nah itu aku alami loh bro. Aku lihat kadang-kadang, ya ampun gue tunggakan apartemen belum bisa bayar, ya ampun gue nunggak biaya sekolah, sedangkan teman-teman gue, wah hidupnya mewah, kok sepertinya diberkati. Gak bisa dipungkiri itu muncul dengan sosial media. Itu kadang-kadang kita, aduh Tuhan, kita bergumul, aku tahu kebenaran, tapi nggak bisa dipungkiri, itu ada. Nah, tapi Mazmur Asaf di satu ayat dia ngomong gini, sampai aku masuk ke hadiratmu. Wow. Di situ aku melihat kesudahan mereka. Gitu. Jadi ketika Asaf komplain, terus dia udah sempat mau mati, udah mau stres, sempat berkata sia-sia aku menjaga hatiku tetap murni. Tapi dia bilang gini, sampai aku masuk ke hadiratmu, sampai aku masuk ke pelataranmu, di situ aku melihat. Artinya perspektifnya Asaf berubah ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Dan itu yang terjadi di hidupku juga, ketika aku paksakan hidupku untuk Tuhan, I learn to be content. Aku belajar menjadi cukup, dan aku mengakui kelemahanku, aku mengakui kegagalanku, dan termasuk akhirnya aku mendapatkan perspektif baru, dan muncullah beberapa keputusan yang aku buat yang bikin aku sekarang hari ini lega. Salah satunya di pelayanan. Aku itu pelayanan sebagai gembala senior, tapi aku bukan orang yang
bisa memanage, aku bukan orang yang bisa bikin laporan, aku bukan orang yang detail. Nah, cuman selama 2 tahun ini aku berusaha untuk menjadi gembala itu. Ya. Dan aku selalu stres. Jadi aku berpikir, aku tadi bro bilang, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Sebenarnya mereka juga nggak berekspektasi seperti itu. Jadi ada namanya ekspektasi jabatan. Nah, aku berusaha patah. Dan akhirnya jujur ketika momen gelap itu, aku menemukan hadirat Tuhan. Akhirnya aku ajak rapat tuh, Rico, Pastor Vero, semua. Gue bilang gini, guys, gue minta maaf, gue mau ngakui bahwa gue nggak sanggup. Gue bilang, gue nggak sanggup untuk menjadi gembala yang bisa membuat program. Gue nggak sanggup menjadi gembala yang memanage detail. Gue nggak sanggup menjadi gembala yang bisa bikin laporan. Jadi gue mau mundur dari fungsi itu. Izinkan gue untuk jadi apa yang gue kuat. Gue pengen turun ke ministry, gue pengen reach out to people, gue pengen bangun sesuatu, gue pengen bangun komsel, gue pengen bangun network, gue bisa berstrategi, gue bisa mempertahankan nilai, gue bisa mempertahankan budaya, gue bisa untuk melihat jauh ke depan, itu gue. Udah akhirnya sekarang dihandle sama Rico. Dan aku nggak stres, malah mereka bisa melakukan jauh lebih baik. Wow. Gitu, akhirnya aku kehilangan tuh stres selama ini yang harusnya nggak perlu aku stresin. Aku punya tim, akhirnya aku percaya, aku mulai mempercayakan tim dengan peran yang besar ini. Dan aku mengakui, sorry ya, gue mungkin gembala senior, tapi gue nggak bisa jadi Jeffy Rahmat, gue nggak bisa jadi John Mono, gue nggak bisa jadi Juan Mo, gue adalah Raditya Oloan, gitu. Yes. Mantap. Bro, pesan bro buat teman-teman yang mungkin mereka pengen nyerah gitu ya, entah nyerah di hidupnya, bahkan pengen mengakhiri hidupnya, atau mungkin nyerah dalam pelayanan. Karena nih gue lagi dapat banget teman orang-orang yang lagi pengen nyerah nih, terutama dalam pelayanan. Mereka capek gitu kan, terus mulai deh aneh-aneh, gak karu-karuan gitu. Bro, pesan buat mereka apa bro? Oke, teman-teman gini, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tuh gak sanggup. Kita sering merasa Tuhan itu nggak peduli, kita sering merasa Tuhan itu tidak hadir di hidup kita. Tapi ada musim-musim di mana kehadiran Tuhan itu tidak disertai dengan perasaan. Ketika itu juga. Tapi ada momen-momen Tuhan di mana kehadirannya Dia untuk menghajar, untuk mendidik, dan mendewasakan kita. Nah inilah momen-momen yang di mana kita doa nggak dijawab, kita menyembah seperti nggak ngerasain hadirat Tuhan, sebenarnya Dia hadir. Nah di momen itu teman-teman jangan lari, tapi tetap persistence. Ya Alkitab mengatakan kita bermegah juga dalam penderitaan, karena penderitaan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu nggak mengecewakan. Nah jadi teman-teman temukan pengharapan di tempat-tempat yang namanya depresi, kegelapan, stres. Justru itu tempat terbaik untuk menemukan pengharapan. Wow. Kenapa? Wow. Karena ketika di tempat yang paling gelap, kamu menemukan pengharapan, maka nggak ada satu macam kegelapan pun yang mampu mencuri hidupmu lagi. Wow, cool. Aku percaya nih teman-teman yang denger nih harusnya nggak give up, tapi mereka rise up. Bro, kita main sebentar ya bro. Kita masih ada waktu sekitar 5 menitan, 7 menit. Kita main bentar ya, game. Oke. Tolong jawab cepat. Oke, tolong jawab cepat. Yes. Istri atau anak? Istri. Oke. Aktivitas keluar rumah atau di dalam rumah? Keluar rumah. Nonton film apa nge-game? Film. Oh film. Oh. Film. Baca firman atau nyanyi nyembah Tuhan? Nyanyi nyembah Tuhan. Pedes atau asin? Pedes. Wah. Itu kenapa bro? Lu jawab istri kenapa? Istri atau anak? Lu ngomong istri kenapa? Karena memang udah istri. Gue bilang istri udahlah itu segala-galanya setelah Tuhan lah ya. Emang dia yang gue butuhkan. Maksudnya dia kan satu tubuh ya. Kita bilang kalau gue sakit dia sakit. Jadi ya harus pilih istri. Mantap. Walaupun itu anak. Kalau lebih senang keluar rumah bro. Lebih senang keluar rumah ya.
aku memang jarang keluar rumah, tapi aku udah ngebet banget mau keluar rumah. Makanya nanti siang aku udah ada meeting nih. Aku jujur, walaupun PSBB, aku sering keluar jalan-jalan, naik sepeda. Karena memang aku bukan orang rumahan. Jadi kalau aku di rumah terus stres. Ya, jadi aku harus cari cara supaya keluar sendirian dengan protokol sehat ya. Ya 11-12 lah ya sama aku ya. sama gue 11-12 lah yang ini. Lah ini yang gue kaget sih. Lu lebih seneng nonton film daripada nge-games. Bukannya lu di story isinya nge-game gitu ya? Iya. Tapi gue kalau gue main game nggak bisa sendirian. Gue kalau main game tuh kalau ada anak-anakan nih atau temen-temen. Gue bukan yang main game sendirian. Lu biasanya kalau nonton film yang seneng yang gimana? Action? Gue senengnya film action, film-film yang sci-fi, lebih ke action sih ya. Action, drama, thriller. Itu paling suka. Action, drama, thriller. Action, drama, thriller ya. Ya cocok lah. Cocok ya sama. Gue juga senengnya gitu. Pokoknya pakai mikir, pokoknya harus menyelidikan, pokoknya menyelidiki sesuatu misterius. Gue juga demen tuh. Yes, betul. Ya, ini pedes atau asin misalnya. Pedes atau asin lebih senang pedes ya. Berarti pedes gitu lo seneng ya. Bukannya lo punya asam lambung bro? Nggak punya. Aku nih jarang tuh sakit-sakit kayak gitu tuh, hampir nggak pernah aku. Ada itu istriku tuh. Kalau aku nggak aman. Pedas. Cuman aku nggak suka terlalu asin, aku nggak suka terlalu manis. Jadi aku senangnya tuh tawar sebenarnya. Oh, senang plain berarti. Aku senang plain kalau rasa. Iya. Rasanya ya. Oke. Thank you bro buat waktunya bro. Sama-sama Pastor Brother. Jakarta supaya bisa lebih baik, segera ke zona hijau. Supaya kita semua segera bisa melayani seperti layaknya normalnya sebelumnya. Yes. Salam buat halo Zoe. Ya ampun. Ya salam buat Joanna, anak-anak semuanya. Iya. Salam buat tim di sana. Thank you buat semuanya. Thank you buat testimoninya, kesaksiannya ini open banget. Ini aja belum cerita semua ya. Bro, tapi bro, ini pertama kali aku cerita. Selain anak-anak rohaniku ya. Jadi kamu atau platform ini adalah platform pertama aku cerita di momen-momen kemarin itu. Wow. Thank you bro. Ini mahal nih. Gila nih, mahal. Thank you, Pastor. Thank you ya. Atmosfermu membuat aku terbuka. Semoga aku nggak ditegur sama sinode ya. Kagak ada. Kita dukung, kita support. Ayo. Thank you, Pastor bro. Oke ya. Salam ya. Bye-bye. Yo, 3, 2, 1, kita selesai. Thank you teman-teman semua yang udah join di YouTube channel saya. Jangan lupa di-share karena ini pertama kali Pastor Aditya Olowan bersaksi ya apa yang dia rasain selama ini, bahkan dia katakan dia pengen nyerah. Ayo untuk kamu-kamu yang lagi kepengin nyerah hari ini, jangan lari dari masalahmu, jangan lari dari pergumulanmu, tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah kalau kamu hadapi bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu sudah kasih kekuatan, Tuhan sudah kasih anugerah, dan percayalah bahwa Tuhan yang mengempuan kita keluar sebagai pemenangnya. Itu share ya, jangan lupa di share. God bless. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you.